Selalu ada harapan di tengah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Hingga akhir Juli 2020, angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Timur hampir menyentuh angka 65%, jauh di atas angka kesembuhan COVID nasional yang mencapai 60% lebih. Tren kenaikan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Timur sendiri terjadi sejak pekan pertama di bulan Juli dan terus berkelanjutan hingga akhir bulan. Kondisi ini memunculkan harapan meski angka konfirmasi positif COVID juga terus bertambah. Badai segera berlalu dan angka kematian akibat COVID terus bisa ditekan. Kabar baik untuk warga Jawa Timur di tengah terpuruknya kondisi karena pandemi COVID-19. Jumlah kasus sembuh dari COVID-19 di Jawa Timur dinyatakan meningkat drastis. Gugus Kuratif COVID-19 Jawa Timur menyebutkan bahwa jumlah pasien sembuh COVID di Jatim mencapai 53,45% atau mencapai 10.065 orang dari kumulatif 18.828 pasien COVID-19. Dalam pers conference yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran pada 22 Juli lalu. Tak terhenti pada angka 53,45%, tren positif angka kesembuhan pasien positif COVID di Jawa Timur terus meningkat setiap harinya. Bahkan berdasar data per 29 Juli, tingkat kesembuhan pasien COVID di Jawa Timur sudah mencapai 63,39% atau sekitar 13.619 dari total kumulatif 21.484 pasien COVID-19 di Jawa Timur telah dinyatakan sembuh. Sementara kasus konfirmasi meninggal mencapai 1.663 kasus atau mencapai 7,76%. Tingkat kesembuhan mencapai 63,63% tersebut lebih tinggi dari rasio tingkat kesembuhan COVID secara nasional, yakni sebesar 59,9%. Meski di satu sisi tak bisa dipungkiri, jumlah konfirmasi meninggal di Jawa Timur juga cukup tinggi, yakni sebanyak 7,76% atau 1.663 dari 21.484 pasien kumulatif konfirmasi berpulang dari perjuangannya melawan virus corona. Angka ini jauh lebih tinggi dari prosentase konfirmasi meninggal secara nasional yang mencapai 4,8% atau bahkan lebih tinggi dari konfirmasi meninggal di Jakarta yang mencapai 4%. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan tingginya angka kesembuhan corona di Jawa Timur karena kinerja rumah sakit yang luar biasa, sehingga jumlah warganya yang sembuh dari corona mengalami peningkatan yang signifikan di atas rata-rata nasional. Jawa Timur sudah on the right track dalam praktik menghadapi COVID-19, mulai dari hulu ke hilir. Banyak kekurangan yang dulu sudah kita lakukan perbaikan dan terus kita lakukan perbaikan. Jadi angka kesembuhan yang kita raih ini juga adalah sebuah upaya kerja keras yang tidak pantang menyerah dari semua unsur, termasuk lapisan masyarakat, dari hulu ke hilir, di bawah koordinasi Ibu Gubernur, bersama teman-teman, kepala daerah, kabupaten, dan wali kota. Meski angka pertambahan kasus konfirmasi positif di Jawa Timur masih tinggi, namun berdasar laporan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, ada tren yang menggembirakan, yakni tren tambahan kesembuhan yang tinggi melebihi dari pertambahan kasus positif. Total ada 13.619 pasien sembuh, 63,39%. Lebih tinggi dari rasio nasional yakni 59,9%. Ada tambahan 538 kasus kesembuhan. Pada hari yang sama, jumlah tambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 359 orang. Sehari sebelumnya jumlah pasien yang sembuh 401 orang, sementara tambahan kasus positif 313 orang.
Hingga 29 Juli, Jawa Timur mencatatkan diri sebagai provinsi dengan pertambahan angka kesembuhan tertinggi secara nasional sebanyak 18 kali. Tak hanya itu, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, 36 diantaranya memiliki persentase kesembuhan lebih dari 50%. Termasuk kota Surabaya dengan 5.001 atau 58,8% tingkat kesembuhan. Sidoarjo dengan 1.933 atau 61,3% tingkat kesembuhan. Dan Gresik 1.001 dengan 57,1% tingkat kesembuhan. Artinya, hanya tersisa 2 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum mencapai 50% kesembuhan, yaitu Kabupaten Jember dengan 169 pasien sembuh atau 46,4%, dan Kabupaten Blitar dengan 78 atau 45,6% tingkat kesembuhan. Tingginya tingkat kesembuhan pasien COVID di Jawa Timur di atas rata-rata nasional dan tak ayal memunculkan rasa percaya diri. Dalam sebuah kesempatan, Gubernur Jawa Timur bahkan menyebut puncak penularan virus corona di Jatim juga sudah terlewati. Berdasar data dan analisis yang didapatkan, penurunan penularan virus corona di Jawa Timur terjadi pada minggu ketiga bulan Juli. Meski tetap tak bisa dipungkiri, masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat saat beraktivitas agar tak diikuti gelombang kedua penyebaran virus corona. Jika menyebut kota Surabaya, tentu menjadi kota yang mendapat perhatian ekstra karena menjadi kota dengan jumlah pasien terkonfirmasi COVID tertinggi di Jawa Timur. Jika per 29 Juli, jumlah konfirmasi positif di Jatim mencapai 21.484 kasus. Kota Surabaya menyumbang angka 8.553 atau 39,81% total konfirmasi positif di Jawa Timur. Beruntung, beberapa waktu terakhir tren kesembuhan pasien COVID di Surabaya juga cukup tinggi, mencapai 58,47 atau sebanyak 5.001 pasien COVID di Surabaya telah sembuh. Di Surabaya sendiri, tren kesembuhan terbanyak ada di Kecamatan Benowo yang mencapai 73,75%. Diikuti Kecamatan Gayungan 72,58% dan Pabean Cantikan 68,09%. Sedangkan di tingkat kelurahan, ada di Kelurahan Romo Kalisari yang mencapai 100%. Diikuti Embong Kali Asin 88,68% dan Kemayoran 82,21%. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menjelaskan bahwa tren kesembuhan yang bagus ini selain perawatan yang maksimal juga ditunjang dengan kondisi pikiran dan hati pasien yang gembira. Risma mencontohkan di Asrama Haji Surabaya, pihaknya berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan seperti mengajak mereka berolahraga bersama, seperti senam musik, badminton, tenis meja, hingga catur. Risma juga menyebut pihaknya tidak sendiri dalam menangani. Ini juga karena dibantu sejumlah pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, serta dari beberapa perguruan tinggi. Yang jelas sekarang kan kita banyak rayu juga yang di rumah-rumah itu untuk isolasi di asrama haji gitu. Nah, di situ mereka kan gembira karena memang sengaja kita buat gembira, senam, kemudian bahkan ada yang nggak mau pulang. Jadi ya di situ kan ada dokternya, ada perawatnya, dan kita malah dibantu dari beberapa perguruan tinggi. Meski terkadang tak selalu berbuah pujian,
Upaya pemerintah Kota Surabaya menurunkan pasien COVID-19 perlahan membuahkan hasil. Mafula Hamnom, satu keluarga yang tinggal di perumahan Bumi Marina Emas, menjadi satu dari 5.001 pasien COVID yang berhasil sembuh di Surabaya. Perempuan berusia 37 tahun ini dinyatakan negatif COVID usai menjalani 2 kali tes swab. Tak hanya Mafula, sang ibu Maslina dan sang kakak Aga yang awalnya dinyatakan positif COVID juga berhasil sembuh setelah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Menurut Mafula, keluarganya terpapar COVID bermula dari Maslina, sang ibu, yang awalnya merasa pusing dan sesak nafas. Saat periksa di rumah sakit itulah, ternyata sang ibu dinyatakan positif COVID-19. Tak berselang lama, kakak dan dirinya pun ikut positif COVID-19. Beruntung selama menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah, tetangga sekitar tak mengucilkannya. Mereka justru memberikan support dan semangat dengan memberikan makanan setiap harinya. Support dari tetangga seperti minum obat dan mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci satu keluarga ini sembuh dari COVID-19. Kalau awal mula sih itu bermula dari ibu ya. Ibu yang sakit dari tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni. Tanggal 7 itu kita bawa ke rumah sakit Premier karena ada keluhan mual sama pusing. Tapi kalau kondisi panas, nggak ada panas yang terlalu tinggi banget, nggak ada. Tanggal 7 itu kita sudah ke rumah sakit, ibu udah dikasih obat dengan injeksi, kemudian ada surat permintaan untuk tes darah, DB sama tipesnya, kemudian ternyata ada permintaan untuk rapid, saya bawa tanggal 8 ke laboratorium Pramita. Kemudian ada keluhan setelah dari laboratorium, saya balik kembali ibu ke rumah sakit, dengan keluhan sesak. Di sana dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang isolasi. Ternyata diagnosa awal dokter, ibu sudah terserang virus COVID-19. Tak bisa dipungkiri, meski angka tingkat kesembuhan pasien COVID di Jawa Timur maupun di Surabaya masih tinggi, namun angka konfirmasi positif juga masih mengikuti. Bahkan muncul klaster-klaster baru di masa tatanan baru atau new normal saat ini. Namun upaya kesembuhan melawan COVID harus terus diupayakan. Jika keluarga Mafula Hamnom sukses menundukkan COVID dengan support dari tetangga, minum obat dan mematuhi protokol COVID. Devita, seorang pasien sembuh dari COVID asal Surabaya, menyebutkan kunci dari kesembuhannya adalah tidak boleh stres agar imun tubuh terus menguat. Devita menjadi satu dari 73 pasien COVID yang dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan dari Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II, Jalan Indrapura, Surabaya pada 28 Juli lalu. Sedikit berbeda dari teman-teman lainnya yang menjalani isolasi selama berhari-hari, Devita mengaku cukup diisolasi selama 2 hari saja dan hasil 2 kali swabnya sudah negatif. Ya di rumah sakit, soalnya saya kerja di rumah sakit. Iya. Himbauannya Bu bagi warga yang masih bandel. Himbauannya sih protokol kesehatan aja ya. Sekarang kan kita udah nggak hidup di zaman yang udah sebelumnya ya, sebelum ada COVID. Jadi yang ini normal. Jadi tetap harus patuhi peraturannya ya dari pemerintah supaya kita semua aman. Gitu aja ya. Kesembuhan alhamdulillah selama di sini sudah ada 864 pasien yang sudah sembuh. Jadi dari total 948 pasien yang berada di sini sudah 864 pasien sudah sembuh. Jadi selama di sini pasien-pasiennya mendapatkan nutrisi yang seimbang ya, malah cenderung lebih. Kita memberikan makanan sehari 3 kali. Terus habis itu diberikan vitamin. Lalu kita monitoring ketat setiap harinya keluhan dan tanda-tanda vital pasien selama di sini. Persentase kesembuhannya berapa persen? Persentase kesembuhan pasien selama di sini kira-kira hampir 100%, Pak.
Sementara itu, kisah kesembuhan pasien COVID lain datang dari Sidoarjo. Ibtu Warjiin, Kapolsek di Sukodono menyebut sikap tetap tenang dan tidak panik menjadi kunci kesembuhannya setelah menjalani perawatan selama 14 hari di Rumah Sakit Pusdik Porong sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID di Sidoarjo. Ibtu Warjiin terpapar COVID karena kecapean, karena sering melaksanakan tugas malam dalam rangka penanganan COVID-19. Support keluarga, rekan, dan koleganya menjadi penyemangatnya untuk sembuh. Dan dari pengalamannya menjalani pengobatan, perwira pertama yang lama bertugas sebagai anggota Intel ini memberi pesan jika COVID yang bisa menyerang siapapun ini bisa disembuhkan. Awal-awal istri saya sampaikan kaget, tapi saya sampaikan COVID-19 bukan penyakit aib, siapapun bisa kena. Nah, setelah saya diisolasi, saya dilakukan swab dan swab saya dinyatakan positif. Jika mengalami hal seperti ini, hal seperti saya ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah tenang, jangan panik. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Surabaya juga berimbas pada mulai sepinya pemakaman khusus COVID-19 di Makam Keputih, Sukolilo. Bila sebelumnya petugas pemakam COVID-19 memakamkan 30 hingga 35 jenazah setiap hari. Kali ini selama bulan Juli hanya 10 hingga 15 jenazah yang dimakamkan setiap harinya. Menurunnya jumlah pemakaman jenazah COVID-19 membuat lahan yang telah disediakan hanya terisi sepertiga. Untuk bulan Juli ini alhamdulillah kiriman dari rumah sakit sudah mulai menurun. Mungkin kami harapkan juga terus menurun seperti itu ya. Kalau sekarang di Keputih ini jumlah jenazah yang dimakamkan secara protokol dari rumah sakit kurang lebih 1.200. Ya mungkin sepertiganya mungkin. Sepertiga ya. Sepertiganya. Masih banyak lahan yang tersisa ya. Tapi nggih, masa diisi terus. Kami harapannya semua warga Surabaya bisa sehat, saling mematuhi himbauan pemerintah. Sebagaimana diketahui, Pemkot Surabaya telah menyiapkan 2 lokasi pemakaman khusus COVID, yaitu di TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat. Total luas lahan yang disiapkan untuk pemakaman pasien COVID di 2 TPU ini mencapai 27.000 meter persegi. Hingga saat ini sudah ada 1.800 lebih jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 di kedua TPU tersebut. Memang kalau kita lihat angka kenaikan kesembuhan di Surabaya cukup menggembirakan. Cuman angka penularan itu juga cukup tinggi. Insya Allah Sudah selesai. kalau masyarakatnya mau menjaga atau mengikuti protokol kesehatan, pasti di Jawa Timur akan turun drastis. Kalau menurut saya sih motivasi diri sendiri, memang punya keinginan kuat untuk sembuh. Selain itu juga dimotivasi dari tetangga sekitar, di mana dia dimotivasi, ayo kamu tidak sendirian, ada tetangga yang mau bantu. Kalau kamu semangat sembuh, kita akan mau bantu. Dalam perkembangan terakhir, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus pasien sembuh COVID dan juga sekaligus jumlah pasien yang meninggal terbanyak di Indonesia. Jumlah konfirmasi positif yang mencapai 21.484 kasus dengan tingkat kesembuhan mencapai 63,39% dan kasus kematian mencapai 7,76% pada akhir Juli 2020. Menurut ID Jatim, justru menunjukkan kasus penularan virus corona di Jatim semakin meluas, bahkan mulai masuk di tingkat komunitas. Menyebabkan pertambahan jumlah pasien COVID-19 akan terus tinggi jika tidak diimbangi dengan upaya pencegahan seperti tes dan tracing massal serta melakukan protokol kesehatan yang berlaku secara ketat. Meski diakui ID Jatim selama 2 minggu terakhir tren kesembuhan pasien COVID-19 di Jatim membaik, hal ini juga menumbuhkan optimisme bagi tenaga kesehatan yang merawat langsung pasien COVID-19.
ID Jatim mengingatkan agar perawatan pre-hospital atau sebelum masuk rumah sakit bagi pasien COVID-19 harus diperketat. Sebab angka kematian bagi pasien COVID-19 juga dihitung sebelum pasien tercatat masuk ke rumah sakit. Jika proses rujukan berjalan dengan baik, pelayanan pre-hospital dan saat masuk rumah sakit bisa maksimal dilakukan. Hal itu dapat meminimalisir angka kematian juga ledakan pasien karena tidak mendapatkan pelayanan yang layak di rumah sakit akibat kehabisan tempat tidur. Jadi pre-hospital itu juga menentukan kematian. Kalau pre-hospitalnya bagus, maka nanti di rumah sakit dia akan harapannya bagus. Tapi kalau pre-hospitalnya sebelum masuk rumah sakitnya sudah buruk, maka di rumah sakit tentu tidak bisa mendongkrak dia untuk dia berhasil. Berarti hanya mereka yang sebelum masuk rumah sakit dalam kondisi yang bagus. Nah, itu bedanya. Sementara itu, pakar epidemiologi FKM Unair, Windu Purnomo menyebutkan, meski angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jatim tertinggi di Indonesia, hal tersebut bukan suatu patokan bahwa pengendalian COVID-19 di Jatim sudah baik. Karena angka kesembuhan bukan merupakan patokan kesuksesan suatu daerah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Jika suatu daerah mendapatkan kasus pasien COVID-19 lebih dahulu dibandingkan dengan daerah lain, maka bisa dipastikan angka kesembuhan akan tampak lebih tinggi mengikuti pertambahan jumlah pasien berikutnya. Justru yang perlu diwaspadai adalah jika angka kematian pasien COVID-19 di Jatim semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Hal itu menunjukkan bahwa pengendalian COVID-19 di Jatim belum maksimal. Dari data yang ada saat ini, tes swab masif di Jatim belum menyentuh syarat yang diberlakukan WHO, yakni untuk kisaran jumlah penduduk Jatim sebanyak 42 juta jiwa. Seharusnya tes swab massal harian harus mencapai 5.700 spesimen setiap harinya. Sedangkan saat ini baru mencapai 4.500 spesimen. Windu menekankan jika ingin menekan angka kematian, aliran hulu harus diblok. Caranya dengan tes, tracing intensif, dan melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan yang berlaku secara masif. Terlebih lagi saat ini angka Effective Productive Number atau RT di Jatim sudah di bawah 1, yang artinya wabah terkontrol berturut-turut selama 5 hari, sehingga betul-betul harus dijaga persebarannya. Kesembuhan itu tidak usah menjadi sebuah dianggap sebagai prestasi, artinya prestasi di bidang pencegahan, bukan ya. Jadi itu adalah prestasi dari hilir. Nah, padahal yang penting di dalam penularan itu adalah hulu. Jadi kalau kita ini mau menurunkan jumlah kematian, otomatis nanti kesembuhan akan meningkat. Nah, bagaimana caranya mengurangi kematian? Yaitu kita memblok ya penularan yang ada di atas, yang di hulu. Dengan tes, tracing massal dan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku secara ketat, selain menekan angka kematian pasien COVID-19, juga bisa menekan angka persebaran virus corona. Terlebih lagi pasca Hari Raya Idul Adha, membuat mobilitas masyarakat kian tinggi, membuat pemerintah juga harus makin waspada agar angka RT tidak kembali di atas 1 atau penyebaran wabah COVID menjadi tidak terkontrol. Terus naiknya tren angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Timur sebagai provinsi penyumbang pasien COVID tertinggi secara nasional seharusnya menjadi alasan semua pihak untuk terus berbenah agar bisa beradaptasi dan mengendalikan kondisi agar pandemi tak berkesudahan ini tak menjadi momok dan menjadikan masyarakat hilang harapan. Karena COVID bisa dihadapi bersama dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran masing-masing pribadi agar menjadi pihak yang tidak tertular maupun menulari, bersungguh-sungguh menjaga imunitas diri dan mau pula memberi support bagi sesama yang menjadi korban positif pandemi. Agar kenaikan tren kesembuhan pasien COVID terus berkelanjutan hingga akhirnya pandemi global ini bisa teratasi. Saya Helmi Kahaf, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot di episode mendatang. Sorot mengungkap fakta.
di balik peristiwa.